Bab 581. Cui Lizu. Tentu saja aku mengenalnya. Ma Laodan menjawab tanpa ragu. Dia adalah gadis utama kita di Jalan Zhangping, yang paling terampil. Ma Laodan hampir mengatakan dengan lantang apa yang mereka lakukan, tetapi segera menahan diri. Kalau begitu, bisakah kau membantuku menemukannya? Zhao Yu bertanya dengan tergesa-gesa. Saat Zhao Yu sedang menginterogasinya, sepasukan polisi berpangkat tinggi masuk dari luar. Saat mereka masuk, polisi setempat, yang menjaga ketertiban di tengah kerumunan, segera pergi untuk melaporkan situasi kepada mereka. Ia sangat sopan. Kemudian, sekelompok petugas polisi itu berjalan langsung ke arah Zhao Yu. Salah satu petugas polisi yang lebih tua bertanya kepadanya dengan kasar, "Hei, apa pekerjaanmu?" Seseorang mengatakan bahwa kamu menyebut dirimu seorang polisi. Dari cabang mana kamu berasal? Apa yang terjadi di sini? Polisi. Kemudian, pengemudi truk pengangkut kebun tiba-tiba muncul entah dari mana dan memberitahu semua orang. Awalnya, truk pengangkut kebun saya yang menabrak van itu. Namun, entah bagaimana, pria yang menyebut dirinya polisi itu memukuli mereka. Kemudian, muncul dua orang telanjang. Kemudian, muncul van lain. Kemudian, mereka berkelahi lagi. Orang baik, omong kosongmu itu, canda Ma Laodan di sampingnya. Tidak heran kau akan menjadi pengemudi truk berkebun seumur hidupmu. Tapi, aku harus berterima kasih padamu. Kalau kau tidak menabrak mereka, aku mungkin sudah terbunuh oleh mereka. Diam, Zhao Yu berteriak. Dia kemudian berbalik untuk memberitahu sekelompok polisi, "Saya dari tim investigasi khusus pusat." Zhao Yu kemudian mengeluarkan kartu identitasnya dan berkata, "Saya sedang menyelidiki sebuah kasus. Dan, mobil saya ditabrak oleh sekelompok orang di sana. Mereka mencoba melakukan tabrak lari. Saya akhirnya menangkap mereka dan berdebat dengan mereka, tetapi kemudian mereka mulai berkelahi dengan saya, jadi saya menghajar mereka." Para polisi itu menggaruk-garuk kepala. Polisi tua itu mengangkat sudut bibirnya dan bertanya, "Jadi, Anda mengatakan bahwa Anda juga mengalami kecelakaan mobil. Apa maksud Anda? Kami tidak mengerti. Tim investigasi khusus pusat yang mana?" Seorang perwira polisi junior tertawa. Judulnya terdengar cukup menyeramkan. Kenapa aku belum pernah mendengarnya sebelumnya? Hehe. Dia tertawa dan semua orang mengikutinya, terkekeh dan memegangi pinggang mereka. Zhao Yu menoleh ke samping dan menatap petugas polisi junior itu. Dia kemudian menjawab dengan dingin, "Jabatan timku bukanlah satu-satunya hal yang menakutkan. Mengapa kau tidak memberitahuku nomor identitas polisimu dan melihat apa yang akan kulakukan?" Apa? Polisi junior itu tercengang. "Hei, apa yang kau bicarakan?" Polisi senior itu tidak percaya dengan apa yang dikatakan Zhao Yu. "Aku curiga kau hanya berpura-pura. Kau harus mengikutiku kembali ke kantor polisi dan menjelaskannya." Kemudian, dia mengeluarkan sepasang borgol dari pinggangnya. Polisi junior itu melihat bahwa seniornya telah mendukungnya, jadi dia dengan cepat berkata dengan arogan, "Seseorang mengatakan bahwa mereka melihatmu memukuli orang-orang ini. Kamu bersalah karena memukuli mereka, jadi beraninya kamu bersikap begitu arogan. Aku pikir kamu pasti telah melarikan diri dari rumah sakit jiwa." Baiklah. Kalau begitu aku tidak akan bersikap sombong." Zhao Yu mengeluarkan ponselnya dan langsung menelepon kantor wakil direktur Provinsi Jinan. "Hei, apakah ini sekretaris wakil direktur provinsi? Aku mencari wakil direktur Chen Jiangwo. Aku Zhao Yu dari tim investigasi khusus pusat. Katakan padanya, dia akan tahu siapa aku." Saat mereka menyaksikan Zhao Yu menelepon langsung kantor wakil direktur Provinsi Jinan, wajah beberapa petugas polisi tiba-tiba berubah serius. "Halo, Wakil Direktur Chen. Saya Zhao Yu. Ya, saya masih menyelidiki kasus di Jinping. Namun, ada beberapa petugas polisi di sini, yang mencari masalah dengan saya." Zhao Yu menatap petugas polisi senior itu dan bertanya, "Hei, tadi Anda bilang Anda dari cabang mana?" Kemudian, perwira polisi senior itu tidak berani bicara. Yang lainnya juga diam saja. "Apakah kamu bisu sekarang? Bicaralah."
Cabang mana? Zhao Yu melotot tajam yang membuat semua polisi menggigil ketakutan. Oke. Kemudian, Zhao Yu menyerahkan ponselnya kepada perwira polisi senior itu dan berkata, cepat, Wakil Direktur Chen ingin berbicara denganmu. Wakil Direktur Chen. Dahi perwira polisi senior itu dipenuhi keringat. Dia mengambil telepon itu sambil gemetar. Saat sedang diceramahi oleh Wakil Direktur melalui telepon, dia segera berdiri tegak dan menjawab, iya, terus-menerus. Setelah menutup telepon, dia hampir lumpuh karena ketakutan. Saya minta maaf, Komisaris Kamerat. Perwira polisi senior itu segera mengubah ekspresi wajahnya dan berbicara kepada Zhao Yu dengan sopan, kami gagal mengenali seseorang yang begitu penting, dan saya harap Anda tidak tersinggung. Kami siap membantu Anda, jadi silakan beri kami perintah. Komisaris, aku bukan mata-mata, oke. Zhao Yu mendengus. Ini penyidik khusus, oke. Aku baru saja menceritakan apa yang terjadi sebelumnya. Dia menunjuk ke arah orang-orang bertopeng kapak yang dipukuli hingga tak bisa dikenali, lalu melanjutkan. Orang-orang ini menabrak mobilku, lalu melarikan diri. Ditambah lagi, mereka juga bersalah karena dipenjara secara ilegal. Jadi, mereka harus dibawa kembali ke kantor polisi untuk diinterogasi. Hehe, kalian polisi memang hebat. Zhao Yu menggoda mereka dengan licik. Kalian lihat, aku sudah memberi tahu mereka bahwa aku polisi. Tapi, mereka tetap datang untuk memukulku dengan pentungan besi. Suara Zhao Yu semakin tinggi dan tinggi. Para petugas polisi berkeringat dingin dan ketakutan. Ya, benar sekali. Polisi senior itu menyanjung dan memujanya, sambil memberi isyarat kepada bawahannya. Kalian dengar itu, bawa mereka semua kembali ke kantor polisi. Kita harus menghadapi mereka dengan tegas. Saat itu, tidak ada satupun polisi yang berani berbicara, tetapi mereka segera memborgol para pria bersenjata kapak itu. Lalu, bagaimana denganku? Ma Laodan memohon kepada Zhao Yu, lihatlah keadaanku dan pacarku sekarang. Mengapa kamu tidak membiarkan kami pulang untuk menyeduh teh dan menenangkan diri terlebih dahulu? Bajingan, Zhao Yu mencibir, sekarang kau adalah orang yang menarik perhatian. Jadi, kau harus pergi dan memberikan kesaksianmu. Pergi. Setelah sekitar 15 menit, Zhao Yu mengikuti para polisi kembali ke kantor polisi setempat. Saat mereka tiba, semua orang keluar untuk menyambut mereka. Zhao Yu merasa puas. Keberhasilannya baru-baru ini memenuhi kepalanya dengan pikiran-pikiran yang penuh kebanggaan. Kepala Biro Cabang mengkritik beberapa petugas polisi, lalu memberitahu Zhao Yu bahwa ia akan menyelidiki masalah tersebut dan menghukum para pelanggar hukum. Awalnya, Zhao Yu menyiapkan pidato penuntutan, karena ia ingin para penjahat itu membayar biaya perbaikan mobilnya. Namun, saat ia mengingat Ma Laodan, yang mengenal Cui Lizu, ia tahu bahwa ia tidak mampu untuk main-main. Setelah memasuki kantor cabang, dia menemui Ma Laodan untuk menanyainya secara pribadi. Ma Laodan memiliki identitas yang sangat unik. Dia sangat pemilih dan berhati-hati dalam berbicara. Karena itu, dia tidak berani menjawab apapun dengan gegabah. Dia hanya menekankan berulang kali bahwa ayahnya telah menghilang beberapa hari yang lalu dan tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Baiklah, karena kamu tidak mau menjawabku dengan jujur, biar aku yang menjelaskannya untukmu. Zhao Yu berkata dengan lugas. Bukan keluargamu yang dalam masalah, tapi kelompokmu. Cui Lizu melakukan perdagangan besar di belakangmu dan membobol brankas seseorang. Kemudian, ayahmu menghilang. Setelah itu, gudangmu di pasar grosir dikosongkan, Pang Yong dan yang lainnya ditangkap. Kemudian, setelah itu, kamu terjebak dalam dendam, di mana kamu hampir kehilangan nyawamu. Apakah aku benar? Ya Tuhan, Ma Laodan tercengang. Matanya terbuka lebar dan dia bertanya, siapa kamu sebenarnya? Bagaimana kamu bisa begitu jelas tentang apa yang terjadi pada kami? Siapa wanita yang diikat bersamamu? Zhao Yu bertanya dengan kasar. Pacarku, kami baru saja saling mengenal. Ma Laodan menjawab dengan terus terang. Kami hanya bersenang-senang di rumah. Lalu, tiba-tiba, orang-orang dari Heseng Kredit menculik kami. Kau lihat mereka,
Mereka bahkan tidak mengizinkan kami mengenakan pakaian. Mengapa mereka ingin menculikmu? Hei, tunggu sebentar. Zhao Yu mengerutkan alisnya dan berteriak, sialan. Ayahmu hilang, gudang sudah disapu bersih, bawahanmu ditangkap, dan kau masih ingin mengejar gadis-gadis. Bab 582. Hehe. Ma Laodan meringis dan berbicara dengan polos. Pak polisi, saya mau jujur. Saya hanya generasi kedua yang kaya raya, yang hanya tahu cara berfoya-foya. Mengenai bisnis, itu sepenuhnya usaha ayah saya. Saya benar-benar tidak tahu apa-apa tentang itu. Aku bahkan tidak tahu di mana gudang-gudang itu berada, karena itu tidak ada hubungannya denganku. Ma Laodan menunjuk dadanya dengan bercanda, lalu berkata, satu-satunya yang kutahu adalah Cui Lizu sangat hebat di sini. Aku belum pernah melihat gadis lain di liga ini. Dia juga terlihat sangat cantik. Ma Laodan mengangkat kepalanya untuk melihat Zhao Yu, lalu bertanya, petugas polisi, mengapa Anda begitu tertarik pada Cui Lizu? Hehe, Ba Asteris Jingan. Zhao Yu tersenyum dan meludah. Kemudian, dia bertanya dengan wajah datar, aku bertanya padamu, apakah kamu tahu apa yang dicuri Cui Lizu? Saya tidak tahu. Yang saya tahu, setelah dia mencuri apapun itu, tampaknya semua orang kini mencarinya. Jadi, saya rasa dia mungkin mencuri sesuatu yang sangat berharga. Apa yang dikatakan Ma Laodan sama persis dengan kesaksian Pang Yong. Tampaknya Cui Lizu benar-benar telah mencuri sesuatu dari brankas Liu Yu. Lalu, apakah kamu tahu di mana mencarinya? Zhao Yu bertanya lagi. Aku tidak tahu. Setelah kejadian itu, sepertinya ayahku juga mencarinya. Sayangnya, saat ayahku mencarinya, dia juga menghilang. Ma Laodan cemberut dan berkata, namun, jika Nona Cui benar-benar mencuri sesuatu yang tak ternilai, aku khawatir dia sudah melarikan diri. Gadis itu pintar, jadi jika dia benar-benar bersembunyi, hanya orang-orang hebat yang bisa menemukannya. Lalu, jika Zhao Yu mempertimbangkan kata-katanya dengan hati-hati, lalu bertanya dengan nada menyelidik, bagaimana jika barang-barang yang dicurinya tidak berharga? Dari apa yang ku ketahui, setelah Cui Lizu membobol brankas, dia kemudian menyelinap ke rumah sakit jiwa untuk mencuri obat-obatan. Jika dia benar-benar mencuri barang-barang yang sangat berharga, lalu mengapa dia repot-repot mencuri obat-obatan? Apa? Mencuri obat? Rumah sakit jiwa? Ma Laodan terkejut dan bingung. Sial, ada apa dengan Cui Lizu? Apakah dia gila? Aku hanya mendengar orang mencuri dari rumah sakit pusat, tetapi sekarang mereka bahkan mencuri dari rumah sakit jiwa. Yang aneh adalah, Zhao Yu mengerutkan alisnya dan berkata, rumah sakit jiwa mengatakan tidak ada obat yang hilang. Jadi, katakan padaku, apa yang terjadi? Oh, itu, hehe, Ma Laodan menjawab tanpa ragu, benar sekali. Dia tidak pergi ke sana untuk mencuri obat, tetapi untuk menjual barang curian itu. Ada dokter di sana yang membeli barangnya dengan harga tinggi. Hah, Zhao Yu terkejut sesaat, namun kemudian dia mengerti. Oh, jika Cui Lizu pergi ke rumah sakit jiwa bukan untuk mencuri obat-obatan, tetapi untuk menjualnya, semuanya tampak masuk akal. Coba bayangkan, Cui Lizu mencuri barang-barang dari brankas Liu Yu. Dia pikir itu barang yang tak ternilai harganya, tetapi ternyata dia telah mencuri banyak obat-obatan. Untuk mengubah obatnya menjadi uang, dia menjualnya kepada para dokter di rumah sakit jiwa. Tapi, kenapa dia mencuri obat itu kembali? Apakah karena, setelah menjual obat itu, dia mendengar beberapa berita yang membuatnya sadar bahwa obat itu mungkin memiliki nilai lain. Jadi, dia mengambil risiko menyelinap ke rumah sakit jiwa untuk mencurinya kembali. Nah, itu yang menjelaskan kenapa dia turun dari langit di rumah sakit jiwa di tengah malam. Dan, jika memang demikian, hal itu juga dapat menjelaskan masalah lain. Kumpulan obat itu bukanlah obat biasa. Zhao Yu merasa bahwa Cui Lizu dan obat itu kemungkinan besar terkait dengan pembunuh tersembunyi di balik kasus pembunuhan tergesa-gesa. Cui Lizu pasti dalam masalah besar, hehe, Ma Laodan tertawa. Sekarang semua orang mengejarnya, akan sulit baginya untuk melarikan diri. Zhao Yu setuju.
Alasan mengapa Cui Lizu mengambil risiko dan mencuri obat dari hotel itu pasti untuk menukar obat itu dengan sesuatu yang lebih berharga. Jadi, siapapun yang ingin membuat kesepakatan dengannya, kemungkinan besar akan terkait dengan kasus pembunuhan tergesa-gesa. Akan tetapi, master kedua yang menghilang, apa perannya dalam semua ini? Kemudian, dia bertanya lagi kepada Malaodan, sekarang, katakan padaku, apa yang terjadi dengan ayahmu? Kapan dia menghilang? Malaodan berkata, sekitar 3 hari yang lalu, ayahku membawa sekelompok orang untuk mencari Cui Lizu, tetapi entah bagaimana, ayahku akhirnya menghilang selama pencarian. Belum ada berita apapun mengenai keberadaannya. Pertama, Cui Lizu mencuri sesuatu. Kemudian, ayahmu menghilang. Kemudian, gudang dikosongkan. Lalu, Zhao Yu bertanya lagi, penculikan He Seng Kredit, bagaimana kamu menjelaskannya? Gudang itu dibersihkan oleh polisi, dan ada stok He Seng Kredit di dalam gudang itu. Malaodan cemberut, ayahku menghilang, jadi mereka khawatir kami mempermainkan mereka, mencoba mencuri stok mereka. Jadi, mereka menangkapku untuk tebusan, kurasa. Apakah kamu yakin orang-orang itu dari He Seng Kredit? Tanya Zhao Yu. Saya yakin. Saya mengenali banyak wajah yang saya kenal. Beberapa bahkan pernah minum bersama saya sebelumnya. Kata Malaodan dengan nada meremehkan. Tapi, jelas tidak ada tempat untuk sentimen di hati mereka. Para bajingan itu bahkan memanfaatkan pacar saya saat mereka mengikat kami. Saya sangat marah hanya dengan memikirkannya. Namun, terima kasih polisi atas keberanian luar biasa Anda dalam menyelamatkan kami. Kalau tidak, saya bahkan tidak akan bernapas. Omong kosong, pikir Zhao Yu dalam hatinya. Kalau saja aku tidak sempat meraba-raba badan pacarmu juga, akulah yang akan jengkel. Zhao Yu tersenyum dingin dan meletakkan kartunya di atas meja. Nak, beraninya kau mengatakan kau tidak terlibat dalam bisnis pencurian. Dari apa yang kulihat, kau benar-benar terlibat. Bagaimana dengan ini? Karena kau jarang datang ke kantor polisi, mengapa kau tidak tinggal saja di sini dan terus mengobrol dengan kami? Malaodan kemudian menyadari bahwa ia telah ditipu oleh Zhao Yu. Ia segera berlutut di hadapan Zhao Yu dan berkata, petugas polisi, saya warga negara yang baik, bahkan warga negara yang hebat. Apa yang saya katakan sebelumnya hanyalah, saya hanya mendengar berita dari yang lain. Saya sendiri tidak pernah melakukan sesuatu yang ilegal. Ditambah lagi, Anda melihat saya dan pacar saya telanjang dan diikat. Kami adalah korban yang sebenarnya. Malaodan pun kemudian menitikkan air mata, sedangkan ingus mengalir dari hidungnya. Persetan, Zhao Yu segera berlari menjauh dan memberikan saran yang masuk akal, jika kamu bisa menemukan Cui Lizu untukku, aku akan mempertimbangkan untuk melepaskanmu. Cui Lizu. Malaodan mengernyitkan alisnya. Petugas polisi, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk membantu Anda mencarinya, tetapi saya tidak dapat menjamin apapun. Zhao Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu bukan orang bodoh, jadi mengapa kamu tidak bisa mengerti? Jika kita menemukan Cui Lizu, kemungkinan besar kamu akan menemukan ayahmu. Jadi, kamu harus bekerja sama. Hah, dia? Menurutmu mereka bersama? Bagaimana mungkin? Tanya Malaodan. Petugas polisi, jangan salah paham. Meskipun ayahku menganggap Cui Lizu sebagai putrinya sendiri, mereka jelas tidak punya hubungan apapun, setidaknya tidak seperti itu. Cui Lizu tidak akan pernah menjadi ibu tiriku. Bajingan. Zhao Yu memarahi dan meraung marah, di mana otakmu, Bung? Bagaimana kau bisa berpikir lebih kotor daripada aku? Bab 583. Sekitar pukul 6 sore, Rantau akhirnya membenarkan apa yang dikatakan Malaodan. Benar-benar ada seorang dokter di rumah sakit jiwa yang membeli obat Cui Lizu secara ilegal. Namun, entah bagaimana obat itu menghilang begitu saja. Menurut dokter, obat yang dijual Cui Lizu kepadanya adalah butiropenone. Karena obat ini mahal dan Cui Lizu hanya menjualnya dengan setengah harga pasaran, mereka pun membelinya dengan bersemangat. Oleh karena itu, Zhao Yu akhirnya mengetahui kebenaran tentang urusan bisnis Cui Lizu di rumah sakit jiwa. Namun, dia masih tidak mengerti mengapa, jika Cui Lizu menginginkan obat itu kembali,
dia tidak memintanya. Sebaliknya, dia mencuri obat yang telah dia jual kepada mereka. Ini dianggap sebagai perilaku tercela, bahkan di antara pencuri. Karena itu, Zhao Yu merasa bahwa obat itu pasti sangat penting bagi Cui Lisu. Kalau tidak, dia tidak akan melakukan sesuatu yang jelas-jelas bertentangan dengan prinsipnya. Ma Laodan kemudian membawa Zhao Yu ke hampir semua tempat yang mungkin dikunjungi Cui Lisu. Namun, Cui Lisu masih belum ditemukan. Meskipun Cui Lisu telah bekerja selama beberapa tahun di Jinping, dia hampir tidak memiliki teman. Sebaliknya, dia menjalani kehidupan yang terpencil, yang membuatnya semakin sulit ditemukan. Polisi, kata Ma Laodan dengan sedih, Anda dapat melihat bahwa saya benar-benar bekerja sama dan berusaha membantu Anda. Ditambah lagi, saya juga ingin menemukan ayah saya. Namun, karena Cui Lisu adalah ahli dalam pencurian, dia sangat berbakat dalam menyembunyikan jejaknya. Dari apa yang saya lihat, saya sudah kewalahan dalam upaya melacaknya. Zhao Yu berpikir dan mendesah, baiklah. Karena caramu tidak berhasil, maka kita akan mencoba caraku. Ayo kita cari satu tempat lagi. Kemudian, Zhao Yu berkendara langsung menuju rumah Cui Lisu. Bro, kamu serius? Ma Laodan menggelengkan kepalanya, lalu menambahkan, bagaimana dia bisa begitu bodoh untuk kembali ke rumah? Ya, Zhao Yu menjawab dengan yakin. Kau benar bahwa Cui Lisu tidak akan berani kembali ke rumah, tetapi mungkin ada beberapa petunjuk yang ditinggalkannya di sana. Kemudian, Zhao Yu berjalan melalui jalan setapak menuju rumah, memerintahkan Ma Laodan untuk mendobrak pintu rumah Cui Lisu. Setelah masuk ke dalam dan menyalakan lampu, ia melihat bahwa rumah Cui Lisu masih berantakan. Zhao Yu berjalan mengelilingi rumah Cui Lisu, berniat untuk menemukan beberapa petunjuk yang mungkin terlewatkan dalam pemeriksaan sebelumnya. Rumah Cui Lisu adalah rumah sederhana yang dibangun dengan baja berwarna. Rumahnya juga sangat sempit. Ketika pertama kali tiba di sini, Zhao Yu merasa curiga. Ia berpikir, dengan keterampilan dan keahlian Cui Lisu, ia seharusnya tidak tinggal di rumah yang sederhana seperti itu. Kemudian, setelah ia mengetahui lebih banyak tentang situasi Cui Lisu yang sebenarnya, ia menjadi semakin curiga. Ia merasa bahwa Cui Lisu seharusnya memiliki tempat tinggal yang lebih bagus dan mewah. Bagaimanapun, ini hanyalah tempat tinggal sementara. Mungkin dia datang ke sini hanya karena disemprot parfum beraroma babi dan sedang terburu-buru untuk mandi. Mandi? Zhao Yu tiba-tiba memutuskan untuk melihat lebih dekat ke kamar mandi. Ia melihat bahwa jas hitam Cui Lisu, yang dikenakannya malam itu, masih tergeletak di lantai. Pakaiannya masih berbau busuk. Zhao Yu memberi perintah pada Ma Laodan, pergi dan periksa pakaiannya. Ma Laodan tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi tetap mengikuti instruksi Zhao Yu. Ketika dia mengambil pakaian Cui Lisu, dia hampir muntah. Namun, jas hitam Cui Lisu tidak memiliki saku, jadi tentu saja dia tidak menemukan sesuatu yang berharga. Cek, Zhao Yu melihat sekeliling dengan saksama lagi. Entah mengapa, ia merasa bahwa seharusnya ada beberapa petunjuk lagi yang tertinggal. Namun, ia tidak dapat menemukannya. Saat Ma Laodan segera mencuci tangannya, dia berkata, aku benar-benar belum pernah ke tempat ini sebelumnya. Sejak Nona Cui bergabung dengan kami, ayahku menyukainya. Jadi, tidak ada di antara kami yang berani menyentuhnya. Bahkan aku memikirkan bahwa dia tinggal dalam kondisi yang sangat buruk jelas bukan sesuatu yang kuharapkan. Mungkin, ini hanya tempat tinggalnya sementara. Apa yang dikatakan Ma Laodan persis seperti apa yang dipikirkan Zhao Yu. Namun, Zhao Yu tentu saja berpikir lebih jauh. Ia merasa pasti ada alasan lain mengapa Cui Lisu memilih tinggal di tempat yang sederhana seperti itu. Aku penasaran apakah ada sesuatu yang tersembunyi di sini, atau mungkin dia punya markas rahasia lain. Ini lantai 2, dan lantai pertama tampak kosong. Apakah itu tempat persembunyiannya? Tiba-tiba, Zhao Yu teringat lokasi pasar gelap di Kinsan. Dia pernah menggunakan detektor tak terlihat untuk menemukan tempat itu saat itu. Lalu, mengapa tidak menggunakan detektor tak terlihat dan mencobanya? Kemudian, Zhao Yu segera menggunakan detektor tak terlihat. Begitu dia menyalakannya,
dia terkejut menemukan sejumlah besar peralatan elektronik yang menarik perhatian. Menurut tampilan di kepalanya, ada kamera tersembunyi dan perekam audio di sudut tenggara ruangan. Aneh. Zhao Yu tiba-tiba mengernyitkan alisnya. Biasanya orang menggunakan kamera atau perekam audio, jadi mengapa ada keduanya di sini? Karena ada kamera pengintai, agar tidak menarik perhatian musuh, Zhao Yu tidak melihatnya secara langsung, melainkan berpura-pura mencari hal lain, sambil hati-hati mencuri pandang secara rahasia sepanjang jalan. Ia juga menemukan sebuah lemari es, yang di atasnya ada boneka. Karena ada banyak barang yang ditumpuk, boneka itu sama sekali tidak tampak mencurigakan. Dilihat dari lokasi yang ditunjukkan detektor, pengaturan kamera dan alat perekam audio disembunyikan di dalam boneka mewah itu. Zhao Yu segera berbalik dan berjalan menuju lemari es. Dia kemudian membuka lemari es dan berpura-pura mencari sesuatu di dalamnya. Dengan sangat cepat, detektor memberikan informasi sebenarnya tentang peralatan pengaturan itu. Kamera pengintai kamuflase Amuba OP, dilengkapi dengan fungsi ketuk. Kepala kamera dapat berputar, dapat dikontrol secara nirkabel. Resolusi. Apa-apaan ini? Teknologi yang sangat canggih. Setelah melihat kamera pengawas, Zhao Yu secara naluriah berpikir bahwa kamera itu pasti dipasang oleh Cui Lizu sendiri. Pada saat itu, kemungkinan besar dia bersembunyi di suatu tempat, mengawasinya. Tapi, di mana dia bersembunyi? Detektor tak terlihat milik Zhao Yu dapat mendeteksi kamera dan jangkauan audio. Zhao Yu berpura-pura mencari sesuatu di kamar mandi. Ketika dia keluar dari jangkauan pengawasan mereka, dia segera mengirim pesan singkat kepada Zheng Ke, melaporkan apa yang telah dia temukan. Dia juga bertanya apakah dia dapat menemukan lokasi orang yang memantau kamera. Zheng Ke sangat efisien. Karena itu, dia hampir langsung menjawab. Ketua tim, apakah Anda bercanda? Amuba OP adalah peralatan khusus yang digunakan FBI Amerika Serikat. Hampir mustahil untuk mendapatkannya. Pencuri kucing betina itu pasti telah merampok mata-mata Amerika Serikat. Apa? Zhao Yu terkejut. Apa yang sebenarnya terjadi? Ketua tim, data kamera pengintai semacam ini dikirim melalui internet melalui saluran terenkripsi. Jadi, orang yang memantaunya bisa mengawasi dari mana saja di dunia. Tapi, saya punya cara untuk menemukan sumbernya. Kirimkan lokasi Anda dan saya akan datang dengan peralatan saya sekarang. Zhao Yu segera mengirimkan lokasinya. Kemudian, dia tiba-tiba teringat sesuatu. Tidak, itu tidak benar. Tiba-tiba dia teringat bahwa, ketika Pang Yong memergoki Cui Lizu kembali ke rumah, dia telah menabrak lemari es. Tidak hanya lemari es itu terbalik, banyak barang yang jatuh dari sana. Tapi, sekarang kulkasnya sudah bersih, dan tidak ada yang berserakan lagi. Jadi, tiba-tiba, Zhao Yu merinding sekujur tubuhnya. Ya Tuhan! Kamera pengintai tidak dipasang oleh Cui Lizu. Bab 584. Karena ini masalah serius, Zhao Yu tidak berani bertindak gegabah. Dia memutuskan untuk menggunakan memori flashback device untuk memutar ulang rekaman tersebut. Seperti dugaannya, ketika dia melihat lebih dekat, jelas bahwa lemari es itu pasti telah roboh. Selain itu, boneka itu tidak terlihat dimanapun. Ya Tuhan! Zhao Yu berpikir, jika kamera canggih itu tidak dipasang oleh Cui Lizu sendiri, maka siapa lagi yang bisa melakukannya? Apakah itu Li Loyun dari kantor polisi Jimping? Mustahil. Pertama, perangkat pengawasan dan perekaman polisi belum secanggih itu. Kedua, Li Loyun dan yang lainnya sedang fokus menyelesaikan kasus pembunuhan tergesa-gesa saat itu, jadi tidak ada waktu atau motivasi untuk memasang peralatan pengawasan di tempat Cui Lizu. Lalu, siapa lagi yang bisa jadi orangnya? Tiba-tiba, Zhao Yu merasa sangat cemas, menyadari sepenuhnya bahwa ini adalah sesuatu yang sangat serius, yang harus ditanganinya dengan sangat hati-hati. Kemudian, ia segera keluar dari kamar mandi dan berteriak kepada Malaodan, yang masih menggeledah rumah, kurasa, tidak ada lagi yang bisa kita temukan di sini. Ayo kembali. Begitu cepat, Malaodan menggelengkan kepalanya dan berkata, mengapa tidak melihat-lihat sedikit lagi? Kau tidak tahu, Cui Lizu telah mencuri banyak barang. Aku tidak percaya dia tidak meninggalkan apapun.
Kami mencari orangnya, bukan barang jarahannya. Zhao Yu menjentikkan jarinya, lalu menarik kerah baju Malaodan keluar dari rumah. Meskipun Zhao Yu sudah pasti menemukan beberapa petunjuk, Zhao Yu tidak ingin membagi fakta itu dengan putra salah satu tersangka terbesarnya. Pada saat itu, durasi waktu yang diberikan untuk detektor tak terlihat hampir berakhir. Untuk terus menyelidiki lebih banyak berita, Zhao Yu menghabiskan 50 poin akumulatif lainnya untuk menyalakan perangkat dan memperpanjang durasinya untuk penggunaan 5 menit lagi. Setelah bertarung dengan orang-orang yang mengendarai mobil van hari itu, Zhao Yu telah memperoleh lebih dari 100 poin akumulasi. Jadi, karena ia memiliki sumber daya, ia merasa perlu untuk memanfaatkannya dengan cara ini. Ini sebenarnya adalah pertama kalinya Zhao Yu menggunakan fungsi power-up perangkat tersebut. Akhirnya ia merasakan kegembiraan saat menyalakan perangkat tersebut. Ditambah lagi, jika ia memiliki cukup poin akumulasi, ia tidak hanya dapat memperpanjang waktu penggunaan, ia juga dapat memperkuat fungsi tersebut agar kualitasnya menjadi lebih baik. Namun, karena keterbatasan waktu, Zhao Yu tidak berani menghabiskan waktu terlalu lama untuk meneliti sistem dengan lebih saksama. Ketika kembali ke Phaeton bersama Malaodan, ia menggunakan alasan bahwa ia perlu buang air kecil, lalu kembali ke gang. Ternyata, meskipun peralatan pengawasan itu berkualitas tinggi dan dapat dikontrol dari jarak jauh, orang yang memasang peralatan itu pasti ada di dekat situ. Zhao Yu tahu ini karena dia yakin orang itu pasti akan datang untuk Cui Lisu. Jadi, jika Cui Lisu benar-benar muncul di rumahnya, orang itu tentu saja akan menangkapnya. Jadi, pasti ada orang yang bersembunyi di sekitar rumah Cui Lisu. Ditambah lagi, dimanapun orang-orang ini bersembunyi, mereka pasti membawa banyak peralatan elektronik. Jadi, Zhao Yu dapat menemukan mereka melalui detektornya. Zhao Yu mulai mencari di sekitar gang dengan cepat dan hati-hati, terutama di dekat rumah 2 lantai. Ada banyak gang penghubung, yang dipenuhi dengan rumah-rumah 1 lantai. Zhao Yu dengan cepat menemukan sebuah mobil mencurigakan, yang berhenti di belakang rumah 2 lantai itu. Itu adalah mobil van tua yang sudah rusak. Namun, detektor Zhao Yu dengan jelas menunjukkan bahwa, di dalam kargo di dalam mobil van itu, ada banyak sekali peralatan elektronik. Melihat situasi seperti itu, Zhao Yu secara naluriah mengulurkan tangannya ke pinggangnya, tetapi sayangnya, tidak ada senjata di sana. Sebenarnya, alasannya cukup aneh. Meskipun dia adalah ketua tim investigasi khusus, atasannya tidak pernah memberinya senjata. Rupanya, tertulis jelas di buku pegangan bahwa tugas utama tim investigasi khusus adalah membimbing dan mengawasi departemen detektif setempat yang sedang menyelidiki kasus-kasus besar. Oleh karena itu, tugas-tugas seperti turun ke lapangan dan menangkap tersangka biasanya didelegasikan ke departemen detektif setempat. Dengan demikian, mereka berasumsi bahwa Zhao Yu dan timnya tidak memerlukan persenjataan. Namun, kasus yang ditangani Zhao Yu sangatlah istimewa, kasus yang hanya bisa ditanganinya sendiri. Dan, meskipun Zhao Yu menyadari bahayanya, ia memutuskan untuk tidak berhenti. Dia dengan berani mengambil sepotong kain dari tumpukan sampah di gang, lalu menggulungnya menjadi bola dan memasukkannya ke dalam pipa knalpot mobil kargo. Setelah memastikan bahwa pipa knalpot tertutup rapat, dia mendatangi bagian belakang mobil kargo dan memutar gagang pintu. Tanpa diduga, pintunya tidak terkunci. Tidak mungkin, kan? Begitu mudah. Mencicit. Zhao Yu membuka pintu, berniat berteriak, "Polisi, jangan bergerak." Dan berlari masuk untuk menangkap orang itu. Namun, setelah pintu dibuka, dia tidak melihat ada pergerakan di dalam. Namun, ia melihat banyak sekali komputer dan monitor audio yang sedang beroperasi. Meskipun cahayanya redup, ia dapat melihat dengan jelas bahwa tidak ada seorang pun di sana. "Hai, di mana orangnya?" Tepat saat Zhao Yu mulai pulih dari keterkejutannya, dia tiba-tiba merasakan sesuatu di belakangnya dan segera berbalik. Tiba-tiba, seseorang muncul entah dari mana. Orang itu sedikit lebih pendek dari Zhao Yu dan mengenakan jaket hijau tua serta beanie abu-abu. Yang lebih menarik, salah satu tangannya berada di resleting celananya. Sepertinya dia baru saja kembali dari kamar mandi di semak-semak.
Saat itu hampir pukul 11 malam dan gang itu sangat sepi. Jelas agak aneh dan mengerikan bahwa seseorang tiba-tiba muncul entah dari mana. Setelah pandangan mereka bertemu, mereka saling memandang dalam diam. Pria berjaket itu melihat ke dalam mobil kargo, lalu menatap Zhao Yu lagi. Tatapannya menjadi dingin. Zhao Yu segera membalas tatapan mematikannya juga. Beberapa detik kemudian, pria berjaket itu menaikkan resleting celananya dan akhirnya melangkah maju. Zhao Yu mencondongkan tubuhnya ke samping, berniat untuk menghindarinya. Pria itu bergerak secepat kilat dan langkah kakinya cepat. Dia bergerak ke belakang Zhao Yu dalam sekejap mata, mencoba menguasai Zhao Yu dari belakang. Menolak untuk membiarkan orang itu mengalahkannya, Zhao Yu dengan cepat berbalik untuk menghindari cengkeramannya. Pada saat yang sama, dia dengan cepat melayangkan pukulan. Lelaki itu melihat bahwa ia gagal menguasai Zhao Yu dan ada sebuah pukulan yang ditujukan ke wajahnya, maka ia bukan saja menghindar dari pukulan Zhao Yu, tetapi ia juga berusaha mendaratkan tendangan ke kepala Zhao Yu. Fiu. Kemudian, pria berjaket itu melancarkan serangan bertubi-tubi, menghujani Zhao Yu dengan pukulan demi pukulan, bagaikan badai. Zhao Yu bisa merasakan tekanan yang meningkat dari situasi itu. Jelaslah bahwa pria ini sangat terampil, bukan sekadar pencuri biasa. Kekuatan pukulannya kuat dan sangat dahsyat. Meskipun Zhao Yu berhasil menangkisnya, ia melakukannya dengan sangat susah payah. Beruntung, Zhao Yu adalah seorang ahli bertarung, sehingga ia mampu menangkis lawannya dan tidak dimanfaatkan. Melihat bahwa Zhao Yu bukanlah target yang mudah, pria itu mengubah gaya serangannya. Dia mendorong bahu Zhao Yu dengan tangan kirinya, sementara dia mengayunkan belati di tangan kanannya. Yang dapat dilihat Zhao Yu hanyalah bayangan belati yang menyilaukan, melesat lurus ke arahnya. Zhao Yu berseru dan menangkis pria itu dengan kedua tangannya sambil menundukkan kepalanya ke samping untuk menghindari bilah pisau itu. Pria itu menekan ke bawah dan belati itu meluncur ke sisi telinga Zhao Yu. Terdengar bunyi dentuman keras, saat belati itu mendarat di pintu mobil kargo. Bab 585. Belati itu sangat tajam, jadi setelah dibanting, ujung bilahnya langsung menembus pintu logam berat itu. Aiya! Zhao Yu berteriak dan mengerahkan seluruh tenaganya untuk mendorong lengan pria berjaket itu. Namun, pria itu tidak hanya sangat kuat, dia juga cepat bertindak. Dia melihat bahwa tusukannya tidak mengenai Zhao Yu, jadi dia segera mengangkat lututnya untuk menendang Zhao Yu. Zhao Yu dengan cepat menangkis tendangan itu dengan mendorong telapak tangannya ke lutut pria itu. Namun, pria itu terlalu kuat, sehingga lututnya tetap mengenai perut Zhao Yu. Zhao Yu mengerang kesakitan dan segera menggunakan bahunya untuk mendorong pria itu ke depan. Namun, pria itu telah mencabut belati yang tertancap di pintu mobil van. Pria berjaket itu langsung berlari ke arah Zhao Yu sambil membawa belati. Ia menebas, mengayunkan, menusuk, dan membanting belati itu, memperlihatkan keterampilannya yang mengagumkan dalam menggunakan pisau. Jika bukan karena respon cepat Zhao Yu, pria itu kemungkinan besar akan membunuhnya. Oh sial, Zhao Yu menyadari bahwa ia benar-benar menghadapi lawan yang sulit. Gaya bertarung pria itu berbeda dari anggota SWAT lainnya, seperti Zhao Qing, dan ia juga berbeda dari banyak ahli bertarung, seperti Lei Bin. Selain itu, setiap serangan pria berjaket itu tidak terduga, tajam, dan cepat. Orang ini kemungkinan besar adalah pembunuh profesional. Kalau saja aku bukan seorang veteran dalam banyak pertempuran, aku pasti sudah terbunuh oleh belatinya. Karena Zhao Yu tidak membawa senjata apapun sekarang, dia bertahan sepanjang pertempuran. Karena dia takut pada belati tajam, dia tidak berani bergerak terlalu jauh, untuk berjaga-jaga jika lawannya menemukan kesempatan untuk melancarkan serangan kejutan terhadapnya. Selama pertarungan, Zhao Yu hanya fokus menghindar dan menunggu waktu yang tepat, mencoba bertahan hidup. Namun, seiring berjalannya waktu, ia mendapat luka dalam di lengan kirinya. Hal ini membuat pria berjaket itu berada pada posisi yang menguntungkan, yang meningkatkan rasa percaya dirinya dan membuat serangannya semakin ganas. Pada saat ini, Zhao Yu melihat dengan jelas bahwa dia sama sekali bukan tandingan lawan ini. Karena itu, setiap kesalahan bisa merenggut nyawanya.
Apa yang harus saya lakukan? Awalnya, Zhao Yu berpikir untuk pergi ke kursi pengemudi mobil van pengangkut barang dan membawa kabur mobilnya. Namun, ia sudah menyumbat pipa knalpot, jadi mobil van itu jelas tidak bisa digunakan lagi. Apa yang harus saya lakukan? Zhao Yu menghela napas. Dia tidak punya pilihan selain mengeluarkan trik lama. Dia segera menggunakan pengeras suara tak terlihat, tepat saat dia terjerat dengan pria berjaket itu selama perkelahian. Ia kemudian mengarahkan pengeras suara ke telinga pria itu dan mengeluarkan suara gemuruh yang menggetarkan bumi langsung ke telinga pria itu. Suara gemuruh itu membuat pria berjaket itu gemetar, tiba-tiba menyebabkan ia kehilangan pendengarannya sepenuhnya. Bajingan, teriak lelaki itu sambil terhuyung kaget. Zhao Yu memanfaatkan kesempatan itu untuk menendangnya, membuatnya terkapar di tanah. Kemudian, ia terus memanfaatkan situasi itu dan mendaratkan tendangan lagi ke selangkangan pria itu. Meskipun pria berjaket itu terkejut, reaksinya sangat cepat. Dia mencondongkan tubuh ke samping dan menghindari serangan Zhao Yu, lalu dengan cekatan berguling ke samping. Pria berjaket itu kemudian bangkit dari tanah, telinganya masih berdenging. Karena dia masih sedikit tertegun, gerakannya jelas jauh lebih lambat. Zhao Yu merasa ini saat yang tepat untuk menendang dada pria itu. Bau! Pria berjaket itu terpental ke udara, lalu menghantam mobil kargo. Benturan itu membuat belati di tangannya jatuh ke tanah. Saat Zhao Yu melihat bahwa pria itu tidak lagi memegang senjatanya, ia segera berlari ke depan, berniat untuk menendang selangkangannya. Namun, Zhao Yu sekali lagi meremehkan bakat pembunuh profesional itu, karena ia tidak menghindar dari Zhao Yu, tetapi malah mencengkeram pergelangan kakinya. Ia kemudian menarik pergelangan kaki Zhao Yu ke depan, menyebabkan Zhao Yu langsung jatuh terkapar di tanah. Namun, setelah Zhao Yu jatuh, ia menendang betis pria itu, menyebabkannya tersandung. Ketika Zhao Yu bangkit, pria berjaket itu berlari ke arahnya dan mereka berdua berguling-guling di lantai, berkelahi. Dong! Pria berjaket itu lalu meninju wajah Zhao Yu. Zhao Yu berbalik dan membalas, membuat pria itu berlumuran darah. Keduanya terus berguling-guling, saling memukul. Zhao Yu bahkan berhasil menggigit 1 atau 2 kali, menyebabkan pria itu merintih kesakitan. Tiba-tiba, saat mereka bertarung, gang itu menjadi terang. Ternyata, ketika Zhao Yu berteriak melalui pengeras suara tadi, dia telah membangunkan banyak penduduk. Orang-orang kini menyalakan lampu dan membuka pintu untuk melihat apa yang terjadi. Sudah larut malam. Kenapa? Apa-apaan ini? Ada yang berkelahi. Ya, cepat. Datang dan lihat. Ada yang berkelahi di sini. Siapa dia? Coba aku lihat. Tiba-tiba, banyak pintu terbuka dan teriakan terdengar di seluruh lingkungan. Mendengar suara orang-orang, pria berjaket itu jelas ketakutan. Tampaknya dia pasti menyembunyikan sesuatu yang rahasia dan tidak ingin diketahui siapapun. Jadi, ketika dia melihat kerumunan orang semakin banyak, dia mengalihkan perhatiannya, sehingga titik lemahnya terekspos, sehingga Zhao Yu dapat berayun menjauh. Setelah ini, yang ingin dilakukan pria itu hanyalah melarikan diri dan pergi. Tanpa mengetahui bahwa pipa knalpotnya tersumbat, pria berjaket itu berhasil menyalakan mesin mobil kargo, dengan maksud menggunakannya untuk melarikan diri. Sepertinya pria berjaket itu akan segera melarikan diri, jadi Zhao Yu segera berlari menghampiri. Begitu sampai di mobil van, Zhao Yu memegang jendela dan mengarahkan pantatnya ke pengemudi. Dia kemudian menembakkan bom bau tak terlihat. Pria berjaket itu langsung mendorong Zhao Yu dari jendela. Setelah beberapa detik, dia mencium bau busuk yang sangat menyengat. Baunya sangat busuk, membuat matanya perih dan membuatnya batuk. Batuk-batuk, batuk-batuk. Saat ia teralihkan oleh batuk-batuknya, pria itu secara tidak sengaja menabrakkan mobil van kargo itu ke tembok. Mobil van itu berhenti mendadak, pintu penumpang sepenuhnya tertutup oleh tembok dan tidak dapat dibuka. Batuk-batuk, batuk-batuk, pria berjaket itu batuk dengan keras dan berusaha keluar dari kursi pengemudi. Pak, tiba-tiba, lelaki berjaket itu terkena lemparan batu bata yang dilakukan Zhao Yu, yang menyebabkan dia terjatuh kembali ke tempat duduknya sambil mengerang kesakitan. Zhao Yu bergegas mengambil batu bata lainnya.
Ia lalu menutup hidungnya dan menunggu. Jika pria berjaket itu berani keluar dari mobil, ia akan langsung melemparkan batu bata itu kepadanya. Namun, bau bom itu benar-benar mengganggu hidung dan matanya, memaksa Zhao Yu untuk mundur beberapa langkah. Polisi, apa yang kau lakukan? Tiba-tiba ada seseorang yang berlari dari gang. Orang itu adalah Ma Laodan, yang kemudian bertanya, kau tidak pergi ke toilet? Mengapa kau memegang batu bata? Zhao Yu berbalik dan memberinya tatapan mematikan, memperingatkannya untuk diam. Namun, sebelum dia benar-benar bisa menyuruhnya diam, mobil kargo itu tiba-tiba meledak. Hong! Setelah ledakan keras terdengar, seluruh mobil kargo berubah menjadi bola api yang menyala-nyala. Ledakan kuat itu membuat Zhao Yu terlempar beberapa kaki. Bab 586. Zhao Yu tiba-tiba duduk tegak dan berteriak. Kemudian dia mendengar beberapa wanita lain berteriak di sekitarnya. Ketika Zhao Yu membuka matanya lagi, dia sudah berada di atas tandu di dalam ambulans. Jeritan itu berasal dari dua perawat wanita, yang mengenakan seragam. Mereka ketakutan oleh gerakan dan teriakannya yang tiba-tiba. Wih wih, bunyi bip-bip, Weber wo. Suasana kacau terjadi, sirine polisi meraung-raung, ambulans membunyikan klakson, dan mobil pemadam kebakaran membunyikan alarm terus-menerus. Selain itu, banyak orang yang berbicara bersamaan. Suasana benar-benar sangat bising. Zhao Yu menyentuh bagian belakang kepalanya, lalu merasakan sensasi terbakar di punggungnya. Ia juga merasa seolah-olah semua anggota tubuhnya tidak bisa digerakkan. Ketua tim, Wu Xiumin, setelah mendengar suara-suara itu, berlari menghampiri. Ketika dia melihat Zhao Yu akhirnya terbangun, dia tiba-tiba merasa tenang. Kamu sudah bangun. Bagaimana perasaanmu? Setelah beberapa saat pusing, Zhao Yu akhirnya ingat apa yang terjadi sebelumnya. Mobil kargo itu tiba-tiba meledak. Dia kemudian terkena pecahan peluru dari ledakan itu dan pingsan. Ketua tim, Zheng Ke dan Ran Tao baru saja berlari mendekat. Zhao Yu tiba-tiba teringat bahwa, ketika dia menyadari ada sesuatu yang mencurigakan pada mobil kargo itu, detektor tak terlihat di kepalanya masih berfungsi. Jadi, jika benar-benar ada bom di dalam mobil itu, dia pasti bisa mendeteksinya. Jadi, mengapa meledak? Apakah itu karena aku menutup pipa knalpot? Tidak mungkin. Menutup pipa knalpot pasti tidak akan menyebabkan ledakan. Ditambah lagi, ledakan dahsyat seperti itu pasti disebabkan oleh dinamit. Oh, tiba-tiba, Zhao Yu menyadari sesuatu. Jika memang ada dinamit, pasti itu milik pria berjaket itu. Itu benar, itulah satu-satunya kemungkinan. Ia merasa yakin, karena ketika lelaki berjaket itu muncul di hadapannya, kebetulan saja saat itu detektornya berhenti bekerja. Ketua tim, cepatlah dan ceritakan pada kami apa yang sebenarnya terjadi. Ran Tao kemudian bertanya dengan tergesa-gesa, mengapa terjadi ledakan? Apakah ada yang meninggal? Ya, kamu bertanya padaku tentang pemantauan audio, jadi aku akan datang. Apa yang terjadi? Zheng Ke juga bingung. Hei, apakah kalian berdua terburu-buru untuk mati? Wu Xiumin kesal. Saat dia membuka sebotol air untuk Zhao Yu, dia bertanya kepada rekan-rekannya, pemimpin tim baru saja terluka, jadi bisakah kalian membiarkannya bernapas? Dia kemudian berbalik untuk menghibur Zhao Yu dan berkata, aku sudah memeriksamu, dan selain luka tusuk di lengan kirimu, tidak ada luka lain yang terlihat. Tapi, kemungkinan besar kamu mengalami gegar otak ringan, jadi kupikir sebaiknya kamu segera pergi ke rumah sakit. Zhao Yu mengangkat kepalanya untuk meneguk air beberapa teguk, lalu memercikkan air ke wajahnya. Air dingin itu membantunya merasa segar. Kemudian, Zhao Yu mendorong Wu Xiumin ke samping dengan keras kepala, keluar dari ambulans untuk melihat keluar. Ambulans diparkir di sudut gang, jadi dia bisa melihat sisa-sisa mobil kargo, yang asapnya mengepul ke langit. Meskipun api telah padam, petugas pemadam kebakaran masih menyiramnya dengan air. Pemandangan ini sangat familiar. Dinamit. Ini dinamit lagi. Pertama, Villa Liu Yu, lalu Tramci di tepi danau, sekarang mobil kargo di gang. Lalu, pria berjaket, yang bertindak begitu ganas,
seperti pembunuh profesional, dan yang juga memiliki perangkat pemantauan canggih itu. Ya Tuhan, apakah pria berjaket itu anggota geng yang sama dengan pembunuh dalam kasus pembunuhan tergesa-gesa? Apakah kasus pembunuhan tergesa-gesa itu terkait dengan pria berjaket itu? Apakah karena Cui Lizu mencuri barang-barang Liu Yu sehingga mereka datang untuk menjaga rumah Cui Lizu? Saat semua pikiran itu berputar-putar di kepalanya, Zhao Yu dengan cepat menekan bahu Zheng Ke dan memberi perintah dengan lembut, "Zheng Ke, cepatlah pergi ke rumah Cui Lizu bersama Rantao. Ambil alat pengintai yang kuceritakan kepadamu." Setelah Zhao Yu menunjukkan lokasi tepatnya, Zheng Ke dan Rantao pun bergegas bertindak. "Hei, ketua tim Zhao, kau sudah bangun?" Li Loyun tiba-tiba berlari dari kerumunan, bertanya, Kau baik-baik saja?" Petugas pemadam kebakaran mengatakan ada mayat di dalam mobil. "Bisakah kau menceritakan apa yang sebenarnya terjadi?" "Kak, polisi." "Hei." Sebelum Zhao Yu sempat menjawab, Ma Laodan berlari menghampiri dan mengangkat borgolnya tinggi-tinggi, lalu berteriak pada Zhao Yu, "Kak, cepat jelaskan pada mereka. Ini sama sekali tidak ada hubungannya denganku. Jadi, mengapa mereka memborgolku?" Zhao Yu memijat bagian belakang lehernya dan mengangguk pada Li Loyun, membenarkan hal ini. "Dia tidak ada hubungannya dengan itu, jadi biarkan dia pergi." "Tepat sekali," kata Ma Laodan. "Jika aku tidak berteriak dan membuatnya berbalik, dia pasti akan mendapat masalah besar. Dengan kata lain, aku menyelamatkannya. Akulah orang baik di sini." Li Loyun memberi isyarat kepada bawahannya dan segera seseorang melepaskan Ma Laodan dari borgolnya. Zhao Yu kemudian memberi isyarat kepada Li Loyun dan mereka pindah ke sudut terpencil sehingga Zhao Yu dapat menjelaskan situasinya. Li Loyun terkejut setelah mendengarnya, reaksi pertamanya sama persis dengan Zhao Yu. Dia juga berpikir bahwa pria berjaket itu kemungkinan besar terkait dengan kasus pembunuhan tergesa-gesa. "Sudah kuduga." Li Loyun melihat sekeliling dan berkata dengan lembut kepada Zhao Yu, "Ketua tim, hasil investigasi Tram Chi sudah keluar. Teknisi kami menemukan chip kontrol di dalam mobil. Karena itu, kami menduga bahwa Liu Yu dan Han Zhenhai terbunuh oleh bom yang dikendalikan dari jarak jauh. Namun, kami tidak menemukan kendali jarak jauh di tempat kejadian." "Oh, itu berarti Liu Yu tidak bunuh diri." Zhao Yu mengangguk. "Dan, menurut ahli kami, chip kontrol dikendalikan melalui Bluetooth, jadi akan sulit untuk mengendalikannya dari jarak jauh." "Jadi," Li Loyun mengerutkan alisnya dan merendahkan suaranya lebih rendah lagi. "Pembunuh yang membunuh Liu Yu ada di dekat situ saat itu. Sayang sekali kami tidak menemukannya. Kita masih belum mengerti dua hal penting," kata Zhao Yu. "Pertama, mengapa pembunuh itu menggunakan kebencian Liu Yu sebagai motif untuk membunuh begitu banyak orang? Manfaat apa yang bisa dia dapatkan dari itu? Kedua, apa yang dicuri Cui Lizu dari Liu Yu? Ya, jika kita bisa menemukan Cui Lizu, mungkin kita bisa mengerti itu. Dan, kita mungkin bisa memancing pembunuhnya keluar saat itu juga." Li Loyun melirik sekilas ke sisa-sisa mobil kargo, lalu mendesah. "Jika itu seperti yang Anda duga, Ketua tim, saya khawatir orang di balik layar itu pasti sangat kuat. Sayang sekali para petinggi sudah memutuskan untuk menutup kasus pembunuhan tergesa-gesa untuk melindungi reputasi pabrik farmasi." "Kapten Li, tidakkah kau melihatnya?" tanya Zhao Yu. "Pembunuh sebenarnya jelas-jelas menargetkan pabrik farmasi. Bahkan jika Liu Yu menjadi kambing hitam, itu tidak akan menyelesaikan akar permasalahan." "Oh, maksudmu?" Li Loyun terkejut. "Pembunuh di balik layar masih beraksi. Maksudmu, kasus pembunuhan tergesa-gesa masih berlanjut?" "Aku tidak yakin, tetapi sekarang bahkan ada dinamit yang terlibat, jadi penyelidikannya pasti tidak akan semudah itu. Aku punya firasat buruk tentang ini." Zhao Yu menyipitkan matanya dan berkata, "Jika kita membiarkan pembunuhnya melakukan apa yang diinginkannya sekarang, hasilnya mungkin lebih buruk daripada kasus pembunuhan tergesa-gesa." Li Loyun tiba-tiba kehabisan ide, bertanya, "Lalu, apa yang harus kita lakukan?" "Kita tidak bisa membiarkannya begitu saja." Bunyi bip-bip. Zhao Yu hendak berbicara, ketika ponselnya tiba-tiba berbunyi bip. Ia membuka kuncinya dan melihat bahwa itu adalah pesan dari Zheng Ke,
yang mengatakan bahwa ia telah mencari di seluruh rumah tetapi tidak menemukan boneka mainan atau alat pengintai dan perekam. Tidak mungkin, kan? Apakah itu? Mereka menghancurkan bukti dengan begitu cepat. Orang-orang ini, siapa mereka? Sial, mobil kargo itu meledak dan perangkat pengintainya diambil. Apalagi cara yang bisa saya gunakan untuk menemukan orang-orang ini? Hai, tunggu sebentar. Tiba-tiba, Zhao Yu teringat sesuatu. Ketika dia menggeledah rumah Cui Lizu sebelumnya, dia merasa telah melupakan beberapa petunjuk penting. Kemudian, dia berpikir lebih lama dan menyadari bahwa dia benar-benar telah melupakan sesuatu yang sangat penting. Bab 587. Karena disibukkan dengan kasus pembunuhan tergesa-gesa, Zhao Yu belum memeriksa fungsi-fungsi baru dengan saksama setelah sistem ditingkatkan untuk kedua kalinya. Ternyata sistem telah mengalami banyak peningkatan dalam banyak hal. Salah satu peningkatannya adalah memori flashback device yang telah digunakannya sebelumnya. Zhao Yu telah menggunakannya untuk memutar ulang adegan saat Cui Lizu pertama kali pulang, lalu ia menggunakannya untuk memastikan bahwa perangkat pengawasan di lemari es tidak dipasang oleh Cui Lizu sendiri. Sebelum pemutakhiran, adegan-adegan yang diputar ulang oleh flashback device akan menghilang tidak lama setelahnya. Namun, setelah pemutakhiran sistem, klip video tersebut menjadi seperti folder di ponselnya. Zhao Yu hanya perlu mengetuknya dengan tekadnya untuk memutarnya kembali. Karena ingin mencoba fitur baru yang ditingkatkan ini, Zhao Yu masuk ke sistem dan memutar ulang klip video. Selain situasi saat Cui Lizu bertemu Pang Yong dan gengnya, ada juga beberapa adegan yang dilihat Zhao Yu melalui kamera tak terlihat saat ia pertama kali pulang. Ketika melihat video itu, Zhao Yu akhirnya membenarkan pemikiran awalnya. Ya, bukankah Cui Lizu punya mobil? Hari itu, setelah Zhao Yu mengolesinya dengan parfum beraroma babi di rumah sakit jiwa, Cui Lizu pergi ke tempat menginapnya. Kemudian, dia diserang oleh Pang Yong dan gengnya, lalu dibawa kembali ke hotel Zhao Yu. Sejak saat itu, dia tidak bisa menyentuh mobilnya lagi. Ditambah lagi, Zhao Yu yakin bahwa, bahkan jika Cui Lizu melarikan diri, dia tidak akan berani kembali untuk mengambil mobilnya. Bagaimanapun, para gangster dan polisi sedang mencarinya. Jika dia kembali, pria berjaket itu tidak akan menjaga tempat itu sampai saat itu. Jika memang begitu, mobilnya pasti masih ada di sana. Jika aku bisa menemukan mobilnya, aku mungkin bisa menemukan lebih banyak petunjuk. Kemudian, Zhao Yu kembali mencari-cari klip videonya sekali lagi. Meskipun kamera diletakkan di bahu Cui Lizu dan videonya sangat goyang, dia dapat mengetahui lokasi kasar tempat Cui Lizu memarkir mobilnya. Mengikuti arahan video, saat dia berjalan dari depan rumah, dia langsung melihat wagon R berwarna biru. Zhao Yu jelas ingat warna biru dari kameranya. Jadi, dia yakin bahwa wagon R itu milik Cui Lizu. Dia maju untuk membuka pintu mobil, tetapi pintunya terkunci. Awalnya, dia ingin memecahkan kaca jendela samping, tetapi saat dia berbalik, dia melihat pangeran pencuri, Malaodan. Malaodan sangat terampil, jadi dia dengan cepat membuka kunci wagon R dalam waktu singkat. Pada saat itu, Li Loyun dan Wu Xiumin berdiri di samping Zhao Yu, yang mengangguk pada mereka berdua, memberi isyarat bahwa mereka harus menggeledah mobil itu. Wu Xiumin baru saja masuk ke dalam mobil, ketika tiba-tiba dia mencium bau busuk. Dia mencubit hidungnya dan berkata, "Bau apa itu? Apakah ada babi mati di dalam mobil ini?" Zhao Yu mendekatkan kepalanya dan mengendus. Benar-benar tercium bau babi yang kuat. Ia heran baunya masih sangat menyengat, bahkan setelah sekian lama. Tentu saja, Zhao Yu tidak bisa menjelaskan hal ini kepadanya, jadi ia mengambil inisiatif dan masuk ke mobil untuk mencarinya. Tepat saat dia masuk ke kursi pengemudi, dia melihat lampu berkedip di sistem di kepalanya, yang ternyata adalah pemberitahuan bahwa petualangan ajaib telah berakhir. Kemudian, dilaporkan bahwa Zhao Yu telah mencapai tingkat penyelesaian yang tinggi yaitu 136% dan telah menerima 3 perangkat, termasuk parfum tak terlihat, hemostat tak terlihat, dan perangkat klip memori. Agar dapat melihat lebih dekat, Zhao Yu duduk di wagon R. Ia melihat jam tangannya dan melihat bahwa hari sudah berganti menjadi hari baru, jadi ia bisa mendapatkan heksagram lainnya. Tanpa membuang waktu,
Zhao Yu mengetuk tombol buka tepat di tengah antarmuka sistem dan mendapatkan heksagram baru. Ya Tuhan, ketika melihat apa yang diterimanya, Zhao Yu merasa gembira namun tak berdaya dan senang namun cemas. Ada dua karakter besar yang muncul di tengah antarmuka sistem, Qian Gen. Ya Tuhan, ini pertama kalinya aku mendapatkan sepasang heksagram ini. Heksagram Gen jelas merupakan tanda terbaik. Itu berarti dia punya harapan untuk memperoleh petunjuk baru yang akan membantunya memecahkan kasus tersebut. Tapi, bagaimana dengan heksagram Qian? Melalui pengalaman masa lalunya, Zhao Yu menyadari bahwa heksagram Qian tidak melambangkan malapetaka, melainkan semacam heksagram gabungan, yang meliputi Kun, Gen, Li, Kan, dan seterusnya. Dulu ada heksagram Qian, itu berarti dia akan mengalami banyak petualangan ajaib. Namun, bagian yang paling menarik adalah dia mendapatkan heksagram Qian Gen. Gen, saat mengikuti di belakang Qian, apa artinya? Dia kemudian teringat bahwa, di General Reach, dia telah mendapatkan heksagram Gen Qian dan memecahkan kasus Buddha emas. Lalu, karena aku baru saja mendapatkan heksagram Qian Gen, apakah itu berarti aku akan memecahkan kasus besar lagi? Zhao Yu semakin bersemangat memikirkannya. Dia bahkan lupa tentang ledakan tadi. Agar lebih siap, dia segera melihat misi sampingannya. Dia melihat bahwa waktu misi sampingannya adalah pukul 8:30 pagi, jadi dia masih punya waktu. Zhao Yu merasa sangat gembira, karena heksagram Gen berkelanjutan yang didapatnya berarti pendekatan penyelidikannya berada di jalur yang benar. Jadi, saya mungkin benar-benar bisa menemukan sesuatu di wagon R. Tunggu sebentar. Memikirkan panggilan itu, Zhao Yu segera mengalihkan perhatiannya kembali ke video yang direkam di dalam mobil. Saat itu, karena kamera diletakkan di bahu Cui Lizu, dia bisa melihat bagian dalam mobil dengan jelas. Dia ingat saat itu, di kursi penumpang, ada sesuatu. Apa-apaan itu? Saat Zhao Yu mencoba mengingat, dia mencondongkan tubuhnya ke arah kursi penumpang untuk mencari dengan saksama. Akhirnya, dia menemukan struk di bawah kursi. Dia mengambilnya dan memeriksanya lebih saksama, ternyata itu adalah slip penjualan pos, yaitu struk yang diberikan setelah membayar dengan kartu kredit. Secara teori, tidak ada yang istimewa dari slip penjualan biasa, tetapi setelah Zhao Yu melihatnya sekilas, matanya berbinar karena terkejut. Dia melihat nama bisnis di bagian atas slip penjualan itu bertuliskan, Panti Jompo Jimping Bliss. Hai, Panti Jompo. Aneh sekali, mengapa ada tanda terima dari Panti Jompo di mobil Cui Lizu? Karena penasaran, Zhao Yu memeriksa struk tersebut dengan saksama. Ia melihat bahwa tanggal slip penjualan tersebut masih baru, kurang dari seminggu yang lalu. Namun, ketika melihat jumlah transaksi, dia sangat terkejut, mulutnya ternganga. Jumlahnya sedikit di atas 175.000. Tidak mungkin, kan? Panti Jompo macam apa yang mau mengenakan biaya sebesar 175.000? Pasti ada yang mencurigakan tentang ini. Mungkinkah Cui Lizu mencuci uang melalui Panti Jompo? Atau mungkin dia membuat kesepakatan gelap dengan Panti Jompo? Nona Cui adalah pencuri kucing yang aneh. Jalan karirnya sungguh unik. Zhao Yu memeriksa lebih jauh daftar tagihan, tetapi tidak ada tanda tangan sama sekali. Selain kode bisnis dan nomor tanda terima, tidak ada hal lain yang dapat ditemukan. Meskipun dia tidak yakin apakah slip penjualan itu milik Cui Lizu, dia merasa setidaknya ada kebutuhan untuk menyelidikinya lebih lanjut. Oleh karena itu, setelah dia berdiskusi dengan Li Loyun dan Wu Xiumin, Zhao Yu memutuskan untuk pergi ke Panti Jompo Bliss. Li Loyun setuju dengan sudut pandang Zhao Yu dan menyatakan bahwa ia bersedia mengirim pasukan untuk mengikuti instruksi Zhao Yu. Jangan, Zhao Yu melambaikan tangannya. Kemudian, Zhao Yu memegang bahu Li Loyun dan berkata dengan lembut, aku tidak ingin tenaga tambahan. Jika kau benar-benar ingin membantuku, berikan aku senjata. Bab 588. Saat itu pukul 3 pagi dan langit tertutup awan gelap. Belum ada cahaya di luar. Zhao Yu, Li Loyun, Ran Tao, Zheng Ke, Wu Xiumin, dan pencuri generasi kedua, Ma Laodan, berada di mobil investigasi polisi, baru saja tiba di Panti Jompo Bliss. Awalnya,
Zhao Yu ingin tim investigasi khusus menyelesaikan investigasi sendiri. Namun, setelah memikirkannya, ia memutuskan untuk membawa Li Loyun dan Ma Laodan. Alasan pilihan ini adalah, setelah pengalaman dari kasus pembunuhan tergesa-gesa, ia menyadari bahwa si pembunuh mampu menyelesaikan kejahatannya sebelum polisi tiba. Oleh karena itu, ia tidak dapat tidak curiga bahwa ada mata-mata di kantor polisi. Jadi, Zhao Yu memutuskan untuk membawa Li Loyun dan Ma Laodan, agar tidak ada berita tentang ekspedisi ini yang bocor. Kalau tidak, begitu pria berjaket dan gerombolannya mengetahui tentang panti jompo itu, mereka mungkin akan membuat lebih banyak masalah. Selain itu, dia telah mendapatkan heksagram kian hari itu, jadi dia harus sangat berhati-hati, apapun yang akan mereka lakukan. Ketua tim Zhao, sebelum mereka bertindak, Li Loyun mengusulkan sekali lagi, mengapa kita tidak melakukan ini dengan cara yang benar, aku membawa kartu identitasku. Kita hanya perlu menemukan orang yang bertanggung jawab atas panti jompo, jadi kita bisa mengklarifikasi semuanya secara resmi. Tidak mungkin, kata Zhao Yu. Cui Lizu adalah orang yang sangat berhati-hati dan licik. Dia mungkin sudah tahu saat kita membunyikan bel pintu. Jadi, kita harus melakukannya secara diam-diam. Zheng Ke dan Siswu, kalian berdua tinggal di sini dan menjadi bala bantuan, kalian semua ikut aku untuk mencari. Ketua tim, panti jompo ini tidak kecil. Setelah kita masuk, di mana kita akan mencari? Rantau mengerutkan alisnya dan bertanya, lalu menambahkan, lagi pula, pintunya tidak bisa dibuka. Jangan khawatir soal pintu. Aku membawa seorang ahli bersama kita. Zhao Yu menunjuk ke arah Ma Laodan. Setelah kita masuk, kita akan pergi ke ruang arsip mereka terlebih dahulu untuk memeriksa informasi dari slip penjualan, sehingga kita dapat mengetahui di mana Cui Lizu menghabiskan uangnya. Tunggu sebentar, tepat saat Zhao Yu bersiap untuk bergerak, Zheng Ke memanggilnya, ketua tim, kita tidak perlu pergi ke ruang arsip. Sistemnya terhubung, dan aku telah meretasnya. Lihat. Zhao Yu lupa bahwa dia membawa seorang hacker lain bersamanya. Dia bergegas maju untuk melihat informasi yang baru saja ditemukan Zheng Ke. Saat Rantau melihatnya, dia tiba-tiba terkejut dan bertanya, sambil menunjuk struk, ini bukan panti jompo biasa. Lihat, semuanya, di sini, dan di sini, tidak ada pembelian yang lebih kecil dari 100.000. Di mana sih tempat ini? Oh, sekarang aku ingat. Li Loyun tiba-tiba menepuk dahinya dan berkata, tidak heran aku merasa nama itu begitu familiar. Aku pernah mendengar orang membicarakan tempat ini sebelumnya. Mereka mengatakan bahwa seseorang telah membangun panti jompo bangsawan di Jimping, tempat orang-orang pergi dan diperlakukan seperti bangsawan dan harganya sangat tinggi. Apakah mereka membicarakan tempat ini? Ya Tuhan, menghabiskan begitu banyak uang. Seru Wu Xiumin. Layanan macam apa yang bisa semahal itu? Orang biasa manapun tidak akan mampu membelinya. Li Loyun menggelengkan kepalanya. Kudengar biayanya lebih dari 100.000 hanya untuk sebulan. Setiap orang di sini punya dokter dan fisioterapis pribadi. Kalau aku tidak salah ingat, ada juga lapangan golf mewah. Ya Tuhan, Zheng Ke terdiam. Ia menunjuk tanggal di komputernya dan berkata, akun ini menunjukkan bahwa ada sedikitnya 100 orang di sini. Ada begitu banyak orang tua yang kaya. Aku tahu, kan? Li Loyun mengangguk. Aku juga mendengar bahwa ada banyak orang kaya yang bahkan belum mencapai usia tua, tetapi masih sering datang untuk menikmati layanan. Kalau begitu, Rantau menggaruk bagian belakang kepalanya dan berkata, gadis berdada besar itu mungkin benar-benar bersembunyi di sini. Zheng Ke, cepatlah dan periksa apakah namanya ada di komputer itu. Bukan begitu. Zheng Ke dengan cepat mengetik di keyboardnya. Tapi, aku bisa mencari berdasarkan nomor slip penjualan dan menemukan informasi pasti tentang pembayarannya. Ini dia. Zhao Yu menundukkan kepalanya dan melihat. Dia melihat nomor kamar 606 muncul di layar. Kemudian, foto seorang lelaki tua muncul di depan mata semua orang. Namun, tidak ada yang pernah melihat orang itu sebelumnya. Zheng Ke dengan cepat membuka jendela lain di komputernya dan memasukkan nama pria itu dan kode identifikasi untuk mengambil informasinya,
tetapi hasil pencarian menunjukkan bahwa nomor identifikasi orang tersebut tidak valid. Kapten Li benar, kata Zengke, menurut catatan transaksi mereka, seseorang telah membayar di muka biaya rumah sakitnya, yang berjumlah 170.000 hanya untuk 3 bulan. Ya Tuhan, berikan aku uang sebanyak itu dan aku bisa jalan-jalan ke seluruh dunia. Ma Laodan menyela dan berkata, sayang sekali memberikannya ke panti jompo. Nona Cui kita sangat mengesankan. Ada begitu banyak jutawan di sini, jadi tidak perlu dikatakan lagi, dia pasti telah menemukan banyak keuntungan di sini. Tapi, aku masih merasa bahwa Cui Lizu tidak akan bersembunyi di sini. Ketika Ma Laodan mengatakan ini, Zhao Yu merasa putus asa. Ia mengira Cui Lizu memiliki kesepakatan rahasia dengan panti jompo, entah itu pencucian uang atau menggunakan panti jompo untuk membantunya melarikan diri. Namun, dari apa yang tampak, 170.000 itu hanyalah biaya layanan panti jompo biasa. Namun, karena mereka sudah berada di panti jompo, mereka tentu tidak punya alasan untuk tidak masuk dan melihat-lihat. Ditambah lagi, karena slip penjualan itu muncul di mobil Cui Lizu, lelaki tua yang tinggal di kamar 606 itu mungkin ada hubungannya dengan Cui Lizu. Oleh karena itu, mereka harus menemukan beberapa petunjuk lagi. Zhao Yu dan pasukannya akhirnya siap untuk beraksi. Sebelum mereka berangkat, agar tidak jatuh ke dalam perangkap yang sama lagi, Zhao Yu menggunakan detektor versi panjang yang akan bertahan selama 10 hari. Ini akan memungkinkannya untuk memperhatikan perangkat listrik di sekitarnya setiap saat. Ini juga akan memberinya tingkat keamanan dan keselamatan yang lain. Kemudian, berkat bantuan Li Loyun, Zhao Yu tidak hanya memiliki pistol di tangannya, tetapi Rantao juga memilikinya. Keempatnya memanjat tembok dan berlari menuju gedung utama. Sebelumnya, Zengke sudah mendapatkan denah panti jompo. Jadi, saat mereka masuk, ia mulai mengarahkan mereka. Meskipun Li Loyun dan Rantao telah bekerja di garis depan selama bertahun-tahun, mereka tidak pernah melakukan sesuatu yang rahasia, jadi mereka sangat gugup. Zhao Yu dan Ma Laodan adalah kebalikannya, karena mereka ahli dalam operasi rahasia. Oleh karena itu, mereka benar-benar tenang. Kunci pintu gedung tidak dapat menghentikan Ma Laodan, yang memiliki keterampilan yang sangat baik. Setelah mereka berempat masuk, mereka langsung naik lift ke lantai 6. Itu memang panti jompo yang sangat bagus. Bahkan lorong-lorongnya tampak mewah dan penuh dengan ornamen. Rasanya seperti mereka memasuki istana. Keempatnya datang ke kamar 606 dan melihat pintunya dikunci dengan kunci elektronik canggih. Ma Laodan mengernyitkan alisnya dan berkata pelan, "Pak Polisi, untuk membukanya, saya butuh waktu." "Berapa lama?" Zhao Yu bertanya dengan cepat. "Saya tidak tahu. Sejujurnya, saya bahkan tidak yakin bisa membukanya." Ma Laodan menggelengkan kepalanya tanpa daya. "Kunci elektronik adalah model terbaru, jadi saat ini kami tidak punya yang menyamainya di pasaran." "Kalau begitu," Li Loyun berdiri tegak dan berkata, "mengapa kita tidak meminta pengawal untuk melakukannya? Kenapa tidak dibuka saja?" usul Rantao. "Baiklah, biar aku saja." Zhao Yu cemberut. Kemudian, ia langsung mengetik kunci kerangka di kepalanya. Namun, ketika ia mencoba menggunakan kunci kerangka pada kunci elektronik, perangkat sistem tiba-tiba mengingatkannya bahwa perangkat itu tidak valid. Tidak sah. Dengan serius, ini selalu berhasil. Mengapa sekarang tidak berlaku lagi? Oh, Zhao Yu kemudian tiba-tiba menyadari sesuatu. Ia segera mengulurkan tangannya untuk menekan gagang pintu. Kemudian, pintu itu berbunyi klik dan terbuka. Pintunya terbuka sepanjang waktu. Mereka berempat saling bertukar pandang dengan heran dan Zhao Yu mendorong pintu itu hingga terbuka. Ruangan itu semewah yang mereka duga. Ruangan itu sangat besar dan bahkan ada kursi pijat dan peralatan olahraga di sudutnya. Namun, saat Zhao Yu memasukinya, dia menemukan sesuatu yang sangat mencurigakan. Bab 589. Saat semua orang membicarakan cara memecahkan kunci elektronik, Zhao Yu merasakan sesuatu yang aneh. Monitor detektor di kepalanya dengan jelas menunjukkan bahwa kamera pengintai yang diarahkan ke kamar 606 telah berubah arah. Dengan kata lain, area di depan pintu kamar sekarang berada di zona buta.
Melihat pemandangan seperti itu, kesan pertama Zhao Yu adalah seseorang melakukan sesuatu pada kamera dan orang ini kemungkinan besar adalah Cui Lizu. Mungkin, Cui Lizu telah menggunakan kamar di panti jompo untuk menyembunyikan dirinya, jadi dia telah membalik kamera sehingga tidak ada orang luar yang dapat melihatnya. Oleh karena itu, ketika Zhao Yu mengetahui bahwa pintunya tidak terkunci, dia menerobos masuk untuk melihat apakah Cui Lizu bersembunyi di sana. Ketika ia masuk ke kamar, ia melihat lampu meja menyala, sehingga ia dapat melihat dengan jelas bahwa ada seorang wanita berbaring di samping tempat tidur. Wanita itu tampak gemuk dan berbaring di lantai, meringkuk seperti bola. Dia mengenakan seragam perawat dan tidak bergerak sedikit pun. Sepertinya dia pingsan. Oh sial, tiba-tiba, Zhao Yu menyadari bahwa mereka dalam bahaya. Dia segera mengangkat senjatanya dan mengarahkannya ke bagian dalam ruangan. Tiba-tiba, dia merasakan ada gerakan di sebelah kanannya. Begitu Zhao Yu menoleh, dia terkejut karena disambut oleh dua orang yang berdiri di depannya. Yang di depan adalah seorang lelaki tua bertubuh kecil dengan rambut acak-acakan. Dia tidak hanya mengenakan piyama, tetapi mulutnya juga ditutup dengan selotip. Di belakang lelaki tua itu ada seorang lelaki kekar yang tampak garang. Dalam waktu singkat itu, Zhao Yu dapat mengenali bahwa lelaki tua itu adalah lelaki tua yang ada di foto sebelumnya. Namun, dia belum pernah melihat lelaki itu sebelumnya. Setelah menilai situasinya, Zhao Yu menyadari bahwa ini adalah pertama kalinya dia menghadapi insiden penyanderaan seperti ini. Meskipun dia memegang pistol di tangannya, karena kemampuan menembaknya yang tidak akurat, dia tidak berani mengambil risiko. Ketua tim, apa yang terjadi? Rantau baru saja memasuki ruangan. Dari tempatnya berdiri, dia hanya bisa melihat Zhao Yu. Ketika lelaki itu mendengar ada orang lain yang memasuki ruangan, dia segera mengangkat tangan kanannya untuk membidik Zhao Yu. Sialan, Zhao Yu mengumpat dalam hatinya, karena dia tidak pernah menyangka kalau orang itu juga punya senjata. Lebih cepat dari yang dapat dijelaskan dengan kata-kata, disertai bunyi letupan, sebuah peluru melesat ke arah Zhao Yu. Untungnya, Zhao Yu cepat tanggap, dan meskipun jaraknya dekat, ia berhasil menghindari peluru itu. Akan tetapi, karena ia menghindarinya dengan tergesa-gesa, ia terjatuh ke tanah. Pria bersenjata itu jelas seorang penembak ulung. Pada saat yang sama saat ia memaksa Zhao Yu menyingkir, ia segera mengulurkan tangannya dan menembak ke arah Rantau tanpa harus menoleh dua kali. Rantau melihat Zhao Yu terjatuh ke tanah dan tercengang. Dia tidak pernah menyangka akan ada orang yang menembaki mereka. Namun, karena ditembakkan secara membabi buta, peluru itu meluncur melewati bahu Rantau. Malaodan segera berlari dan bersembunyi di koridor, sementara Li Loyun segera melompat untuk menembak ke arah kamar tidur. Bang! Senjata Li Loyun tidak memiliki peredam, sehingga suara tembakannya keras dan bergema di seluruh gedung. Rantau kemudian kembali ke dunia nyata dan mengangkat senjatanya untuk melakukan serangan balik. Sial, di antara garis tembak, Zhao Yu lah yang merespons dengan kecepatan tercepat. Jika mereka memulai perang senjata di sana, hasilnya pasti akan menjadi sesuatu yang tidak diinginkannya. Di kamar tidur, ada satu tergeletak di lantai, satu di tangan penjahat. Jadi, jika mereka menembak lagi, kemungkinan besar mereka akan melukai orang-orang yang tidak bersalah. Mustahil. Karena senjatanya tidak memiliki mata, ia harus menangani situasi ini dengan cara yang lebih langsung. Setelah memutuskan hal ini, Zhao Yu tidak ragu untuk menggunakan setelan anti peluru tak terlihat. Ia kemudian melompat dari tanah dan berlari ke arah penjahat itu. Penjahat itu tidak menyangka Zhao Yu begitu ceroboh. Dia tahu aku punya pistol, tapi dia masih saja menerjang maju. Apakah dia gila? Mengira orang itu gila, penjahat itu langsung menembak Zhao Yu, yang langsung berlari ke depan penjahat itu dan meninju wajahnya. Gedebuk. Penjahat itu tersungkur ke tanah, tetapi tidak sebelum melepaskan dua tembakan lagi ke arah Zhao Yu. Tanpa rasa takut, Zhao Yu menyeringai dan menembak kaki kanan penjahat itu. Ah! Saat penjahat itu mengerang, Zhao Yu menendang wajahnya untuk membuatnya pingsan. Jangan bergerak. Rantau segera datang ke hadapannya dan mengarahkan senjatanya ke arahnya. Tepat saat itu, lelaki tua yang diculik oleh penjahat tadi,
merobek lakban di mulutnya dan menirukan gerakan Rantau, lalu berteriak sambil terkekeh, "Jangan bergerak." Hehe. Ini. Zhao Yu berbalik dan bertukar pandang dengan Rantau. Keduanya lalu mengalihkan pandangan mereka ke arah lelaki tua itu. Dan, benar saja, saat melihat Rantau menoleh, lelaki tua itu menirukan gerakannya sekali lagi. "Pemimpin tim, apakah kamu baik-baik saja?" Rantau bertanya dengan cemas. Namun sebelum Zhao Yu sempat menjawab, lelaki tua itu terkekeh lagi dan bertanya kepada Zhao Yu, "Ketua tim, apakah Anda baik-baik saja?" Hehehe. Rantau menelan ludah. Sepertinya orang tua itu punya masalah mental. Kemudian, Li Loyun juga berlari masuk sambil membawa senjatanya. Ketika ia melihat penjahat itu dalam keadaan sangat linglung dan Zhao Yu baik-baik saja, ia pun menghela napas lega. Tepat saat Li Loyun semakin dekat, Zhao Yu tiba-tiba mengarahkan senjatanya ke arahnya dan berteriak, "Jangan bergerak." Hah! Tindakan Zhao Yu yang tak terduga mengejutkan semua orang. "Ketua tim Zhao, kamu, apa maksudmu?" Li Loyun tampak bingung. "Ketua tim, apa yang terjadi?" Rantau juga tidak tahu apa yang sedang terjadi. "Ketua tim, apa yang terjadi?" Orang tua itu masih meniru Rantau. "Rantau, rebut senjatanya, cepat!" teriak Zhao Yu. Rantau kemudian menyadari bahwa Zhao Yu tidak bercanda, jadi dia segera berlari untuk mengambil senjata Li Loyun. Orang tua itu segera meniru gerakan Rantau, tetapi Rantau mendorongnya. Kau pengganggu. Aku tidak mau bermain denganmu lagi." Wow, kemudian, lelaki tua itu duduk di tanah dan mulai menangis seperti anak kecil. "Kapten Li," Zhao Yu mengarahkan senjatanya ke Li Loyun. "Faktanya sudah jelas. Bagaimana Anda menghubungi pembunuh dalam kasus pembunuhan tergesa-gesa?" "Ketua tim Zhao, apa maksudmu?" Li Loyun tampak polos. "Ini pasti salah paham." "Salah paham." Zhao Yu menatap Li Loyun dengan dingin. "Bahkan sekarang, kamu masih tidak mau mengakui kesalahanmu. Kamu melihat bagaimana orang itu menembak tadi, mengungkapkan bahwa orang ini dan orang yang tewas dalam ledakan itu jelas-jelas adalah pembunuh profesional." "Pembunuh profesional." Mata Rantau terbuka lebar. Ia kemudian bertanya, apakah orang-orang ini adalah pembunuh di balik kasus pembunuhan tergesa-gesa? "Kapten Li," kata Zhao Yu, "saya bertanya-tanya mengapa pembunuh dalam kasus pembunuhan tergesa-gesa selalu bisa selangkah lebih maju dari polisi. Ternyata Anda telah memainkan peran yang hebat dalam peristiwa neraka ini. Saya baru saja menemukan perangkat pengawasan canggih di tempat Cui Lizu dan, ketika kami kembali untuk menemukannya, perangkat itu sudah hilang." Dia melanjutkan tuduhannya. "Dan, tentang panti jompo, hanya sedikit dari kita yang tahu." Zhao Yu kemudian menunjuk penjahat yang pingsan dan berkata, "Tapi, kita baru saja sampai di sini, dan pembunuh profesional itu sudah ada di sini juga. Jadi, selain kamu, semua orang di sini adalah orang-orangku. Jadi, beraninya kamu mengatakan bukan kamu yang membocorkan berita itu." "Tidak, tidak. Li Loyun segera mencoba menjelaskan dirinya sendiri. "Kau salah. Itu bukan aku. Kalau itu aku, kenapa aku hanya mengirim satu pembunuh profesional, apalagi aku tahu banyak dari kalian yang akan datang. Ditambah lagi, aku memberimu senjata. Kalau aku ingin menggagalkanmu, aku akan memberimu senjata dengan peluru kosong." Penjelasan Li Loyun sangat masuk akal, sehingga Zhao Yu merasa bingung. Tiba-tiba, Rantau teringat sesuatu dan mengingatkan Zhao Yu, katanya, "Ketua tim, ada yang tidak beres. Kita bertengkar hebat, jadi secara teori, seharusnya para penjaga keamanan sudah datang ke sini sejak lama untuk memeriksa keadaan, kan?" Saat Zhao Yu menyadari hal ini, dia mencengkeram kerah baju Li Loyun dan mengguncangnya dengan keras. Tepat saat Zhao Yu melakukannya, Ma Laodan, yang berdiri di dekat pintu, tiba-tiba darah menyembur keluar dari dadanya dan jatuh ke tanah. Bab 590. Ketiganya terkejut saat melihat Ma Laodan jatuh ke tanah karena tembakan. Zhao Yu kemudian menyadari mengapa kamera pengintai di pintu dialihkan. Ternyata pembunuh profesional itu tidak beraksi sendirian. Pasti ada sekutu lain di panti jompo itu. Pada saat itu, Zhao Yu tidak peduli dengan Li Loyun.
Ketika dia melihat Ma Laodan tertembak, dia berlari ke arah pintu, khawatir akan keselamatannya. Hah, ketua tim, jangan. Melihat Zhao Yu berlari menuju koridor, Ran Tao menjadi pucat dan panik. Dari apa yang dilihatnya, perilaku gila Zhao Yu seperti bunuh diri. Seperti yang ditakutkannya, Zhao Yu baru saja keluar dari ruangan, ketika ia bertemu dengan suara tembakan di koridor. Namun, Zhao Yu masih bisa menyeret Ma Laodan kembali ke dalam ruangan. Sudah ada genangan darah yang menutupi dada Ma Laodan. Dia mengerang kesakitan tetapi bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berteriak. Ran Tao ingin berlari menghampirinya, tetapi tidak ingin mengalihkan pandangannya dari Li Loyun. Tiba-tiba dia bingung harus berbuat apa. Berikan pistol itu padaku, teriak Li Loyun. Sudah kubilang, aku bukan mata-mata. Cepatlah. Ran Tao menatap Zhao Yu, berharap mendapat perintah. Namun, setelah Zhao Yu menyeret Ma Laodan kembali ke dalam ruangan, dia sudah berlari keluar lagi, kembali menuju koridor. Ya Tuhan, ketua tim, dia gila. Dia benar-benar gila. Ran Tao menatap bayangan Zhao Yu yang menghilang dan tidak peduli dengan Li Loyun, tetapi memegang dua senjata dan berlari keluar untuk mengikuti Zhao Yu. Zhao Yu memiliki setelan anti peluru tak terlihat, jadi tentu saja, dia tidak khawatir akan terkena peluru. Satu-satunya hal yang dia khawatirkan adalah durasi perlindungan setelan anti peluru itu terlalu pendek. Jika dia tidak dapat mengalahkan musuh dalam jangka waktu yang ditentukan, itu akan sia-sia. Bagian terburuknya adalah Zhao Yu menyadari bahwa ada satu musuh di masing-masing pihak. Jika dia ingin menghabisi kedua musuh itu, dia harus bergegas. Oleh karena itu, setelah dia keluar dari ruangan, dia terlebih dahulu berlari ke arah musuh di sebelah kanan, sambil melepaskan beberapa tembakan ke arah sisi yang lain. Bang! Bang! Suara tembakan yang memekakkan telinga bergema di koridor, menyebabkan banyak pintu kamar dibuka oleh penghuninya, satu demi satu. Mereka semua bingung, berseru kaget. Apa yang terjadi? Ada yang sedang bermain petasan. Seorang nenek tua berdiri di depan pintunya dan berteriak, jika kamu terus melakukannya, aku ingin uangku kembali, Mem. Bang! Pada saat itu, sebuah peluru melesat melewati ujung hidungnya. Hal ini membuat nenek tua itu ketakutan sehingga ia membuang tongkat jalannya. Ia kemudian berlari ke kamarnya dan membanting pintu hingga tertutup. Banyak penghuni lain juga membuka pintu untuk memeriksa apa yang terjadi. Ketika mereka melihat baku tembak sungguhan terjadi di koridor, mereka masing-masing berteriak ketakutan dan kembali ke kamar untuk bersembunyi. Zhao Yu berlari mendekat dan melihat penyerang di sisi kanannya tengah melancarkan serangan. Dia adalah seorang pria berjanggut, yang sangat ahli dalam menembak. Justru karena alasan inilah, karena dia penembak jitu, dia merasa sangat terkejut bahwa Zhao Yu baik-baik saja, bahkan setelah dia tertembak. Bagaimana itu mungkin? Dia menatap Zhao Yu dengan tercengang. Ketika dia melihat Zhao Yu hampir mencapainya, dia tiba-tiba berbalik dan melarikan diri. Karena waktu yang mendesak, Zhao Yu segera mengangkat tangannya dan menembakkan beberapa peluru, salah satunya mengenai punggung pria berjanggut itu. Dampak yang kuat membuat pria berjanggut itu terpental ke udara, lalu mendarat dengan keras di tanah. Bang! Bang! Kemudian, serangkaian tembakan kembali bergema di seluruh koridor. Zhao Yu berbalik dan melihat Ran Tao sedang bertarung dengan musuh di sebelah kirinya. Ada peluru yang berterbangan ke sana kemari, membuat pertempuran menjadi sangat sengit. Zhao Yu sedang mempertimbangkan apakah ia harus berbalik untuk menolong Ran Tao atau tidak ketika ia tiba-tiba mendengar suara klik dari belakangnya. Zhao Yu segera berbalik dan melihat bahwa pria berjanggut itu mengarahkan senjatanya ke arahnya sambil berbaring di tanah. Namun, untungnya pelurunya sudah habis. Setelah dia menarik pelatuk, yang terdengar hanyalah bunyi klik kosong. Sialan, bukankah aku membunuhnya? Oh, rompi anti peluru. Zhao Yu melihat pria berjanggut itu mengenakan pakaian tebal, jadi dia menduga bahwa kemungkinan besar dia mengenakan rompi anti peluru. Pria berjanggut itu terkejut. Dia melihat senjatanya telah kehabisan peluru, jadi dia segera memasukkan tangannya ke dalam saku untuk mencari selongsong peluru lain untuk diisi ulang. Zhao Yu memanfaatkan kesempatan ini untuk mengangkat senjatanya dan membidik selangkangan orang itu. Saat melakukannya,
dia berpikir dalam benaknya, kau tidak mengenakan celana dalam anti peluru, kan? Bersiaplah untuk menjadi Kasim istana. Hehehe. Klik-klik. Zhao Yu kemudian menarik pelatuk 2 kali, hanya untuk menyadari bahwa pelurunya telah habis juga. Tidak mungkin, kan? Zhao Yu sangat kesal. Awalnya, pria berjanggut itu sudah memejamkan matanya, jadi dia pikir dia pasti sudah mati. Namun, ketika pria itu mendengar bunyi klik peluru kosong Zhao Yu, dia merasa seperti telah mendapatkan kembali hidupnya dan terus mencari peluru baru di sakunya. Sialan. Pada saat itulah Zhao Yu akhirnya menyadari bahwa Li Loyun hanya memberikan Zhao Yu sebuah pistol, tetapi tidak pernah memberinya selongsong peluru. Karena itu, Zhao Yu tidak punya apapun untuk mengisi ulang pistolnya. Dia mengumpat dan melemparkan pistol itu langsung ke wajah pria berjanggut itu. Pria berjanggut itu cepat tanggap, segera mengangkat lengannya untuk menangkis senjata itu. Zhao Yu meraung marah dan berlari untuk menendangnya. Di tengah kekacauan itu, pistol dan peluru milik pria berjanggut itu ditendang oleh Zhao Yu. Namun, orang itu adalah seorang pembunuh profesional, jadi keterampilan kungfu-nya tentu saja mengesankan. Dia langsung melompat dari punggungnya dan berdiri, lalu berlari ke arah Zhao Yu. Zhao Yu melancarkan tendangan yang mendarat di perut pria itu, sementara pukulan berat pria itu mendarat di bahu Zhao Yu. Keduanya mundur beberapa langkah, lalu melesat maju dengan seluruh kekuatan mereka lagi, terus bertarung. Serangan pria berjanggut itu sama persis dengan serangan pria berjaket itu. Serangan mereka ganas dan cepat, dengan setiap serangan diarahkan ke bagian tubuh Zhao Yu yang paling vital dan rentan. Namun, Zhao Yu bertarung dengan gagah berani dan mampu bertahan. Meskipun ia dipukul berkali-kali, ia membuat pria berjanggut itu juga berdarah. Pria berjanggut itu jelas tidak menyangka Zhao Yu memiliki keterampilan hebat seperti itu. Pria itu adalah penjahat profesional, jadi setelah mereka melewati belasan ronde, dia ketakutan dan berniat melarikan diri. Jadi, dia mendorong Zhao Yu ke samping dan langsung berlari menuju kamar 606. Saat itu, tak ada lagi suara tembakan yang keluar dari kamar 606. Hal ini membuatnya menyimpulkan bahwa mereka juga sudah menghabiskan semua pelurunya. Saat memasuki ruangan, dia melihat Rantau sedang bertarung dengan seorang pria bertopi hitam di sudut ruangan. Pria bertopi hitam itu sangat tinggi dan bertubuh kekar. Rantau jelas bukan lawan yang sepadan baginya. Sementara Zhao Yu berhasil mengejar pria berjanggut itu, Rantau dihantam oleh pria bertopi hitam itu hingga menghantam dinding dengan keras. Kemudian, pria bertopi hitam itu mengeluarkan pelurunya dengan tenang dan mengisi ulang senjatanya. Sialan, Zhao Yu berjarak sekitar 5 hingga 6 meter dari mereka dan tidak memiliki senjata apapun yang dapat menyelamatkan Rantau. Tepat saat pria bertopi hitam itu akan menembaknya, tiba-tiba terdengar suara letupan di kamar 606. Peluru itu datang terlalu tiba-tiba, dan pria bertopi hitam itu tidak dapat menghindarinya. Peluru itu langsung mengenai wajahnya. Ah! Pria bertopi hitam itu mengerang dan jatuh ke tanah karena kesakitan. Detik berikutnya, dia melihat Li Loyun berlari keluar dari ruangan dengan pistol berpenutup di tangannya. Dia telah menembak pria bertopi hitam yang tergeletak di tanah dan menyebabkan beberapa luka berdarah lainnya. Pada saat yang sama, pria berjanggut itu sudah berlari ke pintu. Tiba-tiba, melihat rekan konspiratornya sekarat di tanah, dia melompat dan mencoba masuk untuk menyelamatkan. Zhao Yu, yang sangat cepat, menyusulnya dan melompat ke arah pria berjanggut itu. Mereka kemudian memulai pertarungan kedua. Pada saat yang bersamaan, Li Loyun berlari keluar ruangan dan ingin menembak pria berjanggut yang sedang berkelahi dengan Zhao Yu. Namun, meskipun pria bertopi hitam itu tertembak, dia tidak mati. Yang mengejutkan, dia mengangkat senjatanya dan menembak bahu Li Loyun. Li Loyun terjatuh kembali ke dalam ruangan, tetapi Rantau tiba-tiba bangkit dan melompat ke arah pria bertopi hitam itu. Ia meraih senjatanya dan kedua pria itu saling menyerang. Di tengah semua bahaya itu, Zhao Yu juga dalam keadaan gila. Dia meninju pria berjanggut itu dengan sekuat tenaga, dan pria berjanggut itu hanya bisa menutupi dirinya dengan tangannya. Namun, pria berjanggut itu adalah pembunuh yang terlatih,
Jadi meskipun Zhao Yu melemparkan pukulan berat padanya, dia tidak bisa menguasai pria berjanggut itu sepenuhnya. Ditambah lagi, entah bagaimana pria itu menemukan kesempatan untuk membalik dan berguling. Zhao Yu kemudian menggigit telinga pria berjanggut itu. Aduh, Pria berjanggut itu merasakan sakit dan mulai menepuk tanah. Dia lalu mendorong Zhao Yu ke samping. Tepat saat dia mendorong Zhao Yu, terdengar suara letupan, sebuah peluru ditembakkan ke wajahnya. Dengan darah menyembur dari wajahnya, pria berjanggut itu berhenti bernapas. Wajahnya tidak dapat dikenali lagi. Zhao Yu mendongak dan melihat Li Loyun yang juga berlumuran darah, berdiri sambil memegang pistol berpenutup di tangannya, mengarahkannya ke arah laki-laki bertopi hitam di sampingnya. Tidak, tidak, Zhao Yu berteriak keras, tetapi sudah terlambat. Bersamaan dengan bunyi letupan, peluru itu mengenai pelipis pria bertopi hitam itu. Pria bertopi hitam itu pun tewas di tempat.